dan juga Mbak Eka mempersiapkan pernikahan mereka. Dan hari ini, hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 adalah momen terpenting dalam hidup mereka, di mana Tuhan hari ini akan memberkati mereka, mempersatukan mereka dalam pernikahan kudus. Dan sebagai keluarga, sebagai orang tua, sebagai abang, sebagai adik, sebagai keluarga seiman, hari ini kami semua bersuka cita karena Tuhan yang hebat. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan sebagai bekal dalam pernikahan Mas Amor dan Eka, dan juga untuk kami semua. Berkati firman-Mu yang disampaikan hari ini, biarlah boleh menjadi rema dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang diberkati dan siap mengalami berkat Tuhan melalui firman-Nya, katakan amin sama-sama. Amin, amin. Sekali lagi shalom semua. Shalom semua. Ya, kedua pengantin shalom. Ya, udah pada deg-degan gitu ya. Ya, kalau usah deg-degan, saya udah ajarin. Kenapa? Karena kasih Tuhan, kuasa Allah akan memberkati mereka. Berapa banyak orang tua senang sama situ orang dan Inan, ya, Bunda Adriani dan juga Pak Jojo, ya, sama-sama hari ini kita bersuka cita, dan semua ya keluarga, adik-adik semua boleh senang ya. Amin, senang nggak lihat kakak mau nikah? Ya, senang ya, berarti nggak dilangkahi. Puji Tuhan. Hari ini tema khotbahnya adalah keluarga bahagia. Berapa banyak pengen punya keluarga bahagia? Ya, kedua pengantin siap ya. Nah, banyak orang salah memaknai keluarga bahagia itu, dipikir rumahnya harus besar. Keluarga bahagia itu mobilnya harus banyak. Keluarga bahagia itu duitnya nggak habis-habis. Keluarga bahagia itu nggak pernah ribut. Nah, hari ini saya mau jelasin. Keluarga bahagia bukan seperti itu. Itu adalah cara berpikir yang salah. Keluarga bahagia adalah keluarga yang bisa menyelesaikan setiap masalah demi masalah di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Kalau nggak punya uang, bisa datang kepada Tuhan dan Tuhan bisa menolong, membuka jalan, memberkati usaha pekerjaan, ataupun mungkin memberi mujizat. Lewat siapa? Lewat banyak orang. Nah, itulah yang disebut keluarga yang berbahagia. Jadi jangan salah ya. Sehingga kita begini pemikirannya. Kok rumahnya besar, hartanya banyak, kenapa cerai ya? Ya kan? Jadi keluarga bahagia itu adalah keluarga yang dekat dengan Tuhan. Kalau ada masalah, suami istri ada masalah, nggak nyanyi pulangkan saja aku pada ibuku, bukan gitu. Tapi orang yang bisa membangun keluarga bahagia adalah orang gak apa-apa menangis, tapi dia boleh datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong suami saya, ubah suami saya. Atau sebaliknya, Tuhan tolong istri saya, ubah dia. Ya, bukan keluarga yang cengeng. Punya istri gak tahu masak, lapor sama mama, masa istri saya gak bisa masak? Nah, ini namanya keluarga cengeng. Tidak bisa masak bukan masalah besar. Kenapa? Karena kita harus bisa belajar. Hari ini kita ingin membangun keluarga bahagia. Buka sama-sama Alkitab kita, 1 Korintus 13 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13. Kalau orang di luar sana berkata angka 13 angka sial, saya tidak pernah percaya. Karena di Alkitab angka 13 justru the best. 1 Korintus 13 ayat 13, kita baca sama-sama yang punya Alkitab. 1, 3. Demikianlah tinggal
ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih atau ialah kasih. Hari ini ada 3 dasar penting untuk kita bisa membangun keluarga bahagia. Yang pertama, di ayat yang sama dikatakan adalah demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Yang pertama, kalau kita pengen punya keluarga bahagia, yang pertama, keluarga kita harus punya iman yang besar. Amin. Iman. Apa itu iman? Alkitab jelas sekali iman diberi definisi di dalam Alkitab, yaitu yang pertama, kita harus memiliki iman yang besar atau iman yang sejati atau iman yang kuat. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mas Almor dan Mbak Eka, udah lihat nggak ke depan ini jalannya bakalan duitnya naik. Punya 5-10 apartemen, punya mobil banyak. Udah bisa melihat belum? Belum. Nah, kita butuh iman. Mungkin nggak harus punya ekspektasi tinggi seperti ini. Tapi ekspektasinya Tuhan mencukupkan keperluan kita. Ada amin? Kata cukup tidak kurang, betul? Cukup beli mobil, betul? Cukup beli rumah, cukup biaya anak sekolah, cukup usaha, ya kan? Kata cukup itu hebat. Makanya doa Bapa kami dikatakan, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini luar biasa. Jadi Mas Amor dan juga Mbak Eka harus punya iman yang kuat. Dan iman yang kuat itu terutama bicara tentang keselamatan. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, kepada kita juga hari ini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jangan pernah tinggalkan Yesus sedetik pun. Gak ada jaminan di luar sana, hanya Yesus yang memberi jaminan. Tokoh agama mana bisa memberi jaminan kita bisa masuk surga? Hanya Yesus yang bisa memberikan jaminan bahwa Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi iman kita harus kokoh kuat. Jangan masalah sedikit tinggalkan Tuhan. Jangan ada pergumulan sedikit tinggalkan Yesus. Itu salah. Ya, apalagi mereka ini udah dari sekolah minggu, udah ikut Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan sedetik pun. Ya, saya yakin kalau kalian hanya bergantung kepada Tuhan dengan iman, Tuhan akan membawa kita naik dan tidak turun. Ada amin. Kalau kita tinggalkan Tuhan, kita akan turun merosot. Kalau kita bergantung sama Tuhan, Tuhan akan bawa naik dalam kehidupan kita. Gak mulus sih, tapi kita akan terus dibawa naik dan tidak pernah turun. Artinya apa? Iman kita harus diperkuat. Makanya iman kita menjadi kuat. Ya harus baca firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Gak ada orang dengar, oh ada meninggal lo 1000 dengan corona, imannya terus seminggu. Gak ada. Tapi waktu kita dengar firman Tuhan, iman kita muncul di sana. Makanya rajin-rajin baca firman Tuhan. Ada amin? Kita semua, jangan Alkitabnya itu. Apalagi sekarang lagi ditutup nih ibadah di gereja. Jangan-jangan Alkitabnya semua udah berdebu di rumah. Ya, Alkitab ini adalah firman Tuhan. Dan saya senang karena di gereja kita day to day hari ini adalah Injil Yohanes.
pasal 1. Nggak kerasa 3 Injil kita selesaikan dengan berjalan waktu begitu luar biasa. Dan saya sendiri berkata, Mas Anwar, baikkan pesan pastor, jangan pernah iman yang kedua. Amin. Bangun rumah tangganya dengan iman. Jangan bangun rumah tangga kita, nanti juga kalau nggak ada duit telepon adik saya, nanti juga kalau nggak ada duit telepon mama atau bapak. Jangan. Di bimbingan pernikahan saya sudah katakan, belajar hidup bergantung kepada Tuhan. Ada apa? Ini yang luar biasa. Jadi nomor 1, kalau mau berbahagia, imannya harus stabil dan terus naik. Amin. Ya, Mas Amor ya. Nanti kalau udah menikah nih, baca Alkitabnya harus luar biasa. Ya, jangan banyak orang kalau menikah rajin sekali ke gereja, karena supaya diberkati sama Pak Pendeta Tale. Setelah udah diberkati, lupa jalan ke gereja mana ya? Ya, ini sifat manusia yang jelek. Kita harus buang. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin sungguh-sungguh kita kepada Tuhan. Amin. Ini yang luar biasa. Yang kedua, supaya kita ini memiliki keluarga yang berbahagia. Yang kedua di ayat yang sama dari Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Yang kedua, kalau keluarga kita atau rumah tangga kita mau berbahagia, kita harus punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Taruh harapan kita kepada Tuhan. Apa sih? Dalam bimbingan pranikah saya sudah bimbing, harus punya manajemen, punya saving jangka panjang. Berpikir harus mulai hitung semua pemasukan kita untuk jangka pendek, jangka panjang. Kenapa? Karena kita harus punya pengharapan. Pasti punya pengharapan ya. Saya lupa atau saya nggak tahu pernah tanya nggak sama mereka. Waktu itu pastor udah tanya nggak mau pengen punya anak berapa? Berapa Mas Amor waktu jawabnya berapa? Hah? Oh iya waktu itu jawabnya 1 ya, makanya saya langsung 1, kamu aja cuma 1, ya minimal 3 saya bilang ya. Jangan 1, kalau berantem nggak ada temennya. 3 mas ya. Wah, mikir-mikir. Tapi kita semua punya pengharapan. Kan saya boleh sarankan, tapi Tuhan yang mau memberi. Betul ya? Itulah yang disebut pengharapan. Ya, itulah yang disebut pengharapan kepada kita. Pengharapan kita kepada Tuhan harus disertai dengan iman yang luar biasa. Kalau kita berharap sama Tuhan, berapa banyak kita semua di sini berharap sama Tuhan terus kecewa. Ada yang pernah berharap sama Tuhan terus kecewa. Nah sekarang saya rubah, yang berharap sama Tuhan dan tidak pernah kecewa boleh lambaikan tangannya. Ya kita semua punya pengharapan sama Tuhan, Tuhan gak pernah ngecewain kita, betul lah. Suami boleh mengecewakan kita, istri bisa mengecewakan kita, orang tua, anak-anak, siapapun, bahkan pendeta sekalipun bisa mengecewakan kita. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita sedikit pun. Jadi kita harus taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Jangan berharap sama manusia. Yeremia 17 ayat 5 dan 6 dikatakan terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Bukan berarti kita nggak boleh minta tolong sama manusia, bukan. Tapi yang kita anggap, wah nanti kalau saya nggak ada duit, paling-paling juga saya cuma minta sama dia, sama adik saya kan konglomerat. Enggak, itu salah pengharapan hanya kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai keluarga kita, mau berkati kita, itu adalah bonus yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Pengharapan sesungguhnya hanya kepada Tuhan. Jadi kalau mau punya 3 anak juga, taruh harapannya kepada Tuhan.
Ya, waktu saya ngomong 3, Ekanya langsung lihat Mas Amor. Mas Amornya enak, sayanya, ya kan? Bawa-bawa 3 orang di dalam perut, ya kan? Tapi saya yakin dan percaya Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Saya rindu setiap kali saya memberkati orang yang menikah, saya rindu mereka harus punya anak. Itu kerinduan saya. Tapi semua juga berjalan kembali kepada Tuhan, bukan? Tuhan yang memberikan yang terbaik. Tapi saya yakin semua yang kita doakan pasti terjadi. Jadi yang kedua, kalau keluarga kita mau berbahagia, kita harus punya pengharapan sungguh-sungguh pada Tuhan. Amin. Amin, Mas Amor dan Mbak Eka. Ini yang luar biasa. Dan yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong dan seterusnya. Yang ketiga, kalau rumah tangga kita, keluarga kita mau berbahagia, kita harus memiliki kasih agape, kasih yang tanpa batas, kasih yang bukan karena, ya kan? Kalau manusia itu selalu punya kasih. Kalau kamu baik sama saya baik juga sama kamu. Tapi kasih Tuhan gak begitu. Sekalipun saya tidak baik sama ibu harus tetap baik sama saya. Itu orang yang memiliki kasih. Nah, suami istri harus memiliki kasih agape, kasih yang tanpa syarat. Kalau Mas Amor mengasihi Mbak Eka, tidak boleh ada syarat. Mbak Eka juga mengasihi Mas Amor, tidak boleh ada syarat. Kasih itu kasih yang luar biasa, kasih sejati. Seorang pemuda di Amerika lagi di rumah makan Burger King. Dia memperhatikan satu opa dan satu oma lagi di meja mereka. Tapi cukup menarik. Kenapa? Karena pemuda ini memperhatikan, romantis banget walaupun sudah oma-omanya. Kayaknya luar biasa. Si oma lagi liatin opa lagi makan Burger King. Nah, pemuda ini baik hati. Dia berpikir begini, mungkin opa dan oma ini duitnya kurang kan, sehingga yang makan Burger King hanya opa. Dan anak muda ini memberanikan diri untuk bertanya kepada opa dan oma, maaf opa oma, permisi, saya ini tertarik lihat opa dan oma kayaknya bahagia sekali, kayaknya hidupnya penuh kasih. Opa lagi makan, oma menengok sambil tersenyum. Tapi boleh nggak saya menawarkan satu tawaran saya pada oma dan opa? Kata oma, apa nak? Kamu menawarkan apa? Kamu orang muda yang baik hati. Begini oma, dari tadi saya perhatikan yang makan Burger King hanya opa. Boleh nggak saya beli lagi satu Burger King buat oma, supaya oma juga bisa makan. Apa yang terjadi? Oma ini berkata, nah sekali lagi saya bilang kamu baik sekali. Saya ini tidak makan Burger King bukan karena kita nggak bisa beli, tapi saya lagi nunggu gigi palsu dari opa supaya kita bisa ganti. Cinta, love, kasih yang luar biasa. Nggak perlu kali gantian gigi palsu, tapi minimal kita saling mengasihi. Amin. Saya udah bekali mereka. Kalau sudah menikah, pakailah Mas Amor ya, kacamata kuda. Nggak boleh lagi ciledatan, lihat cewek cantik sana, ya kan? Yang cantik hanya di samping kirimu hari ini. Amin. Dan selamanya. Demikian juga
Mbak Eka juga sudah pakai kacamata kuda. Mau digodain yang bawa Mercy sekalipun, yang digodain dengan yang bawa mungkin Lamborghini sekalipun, yang terganteng adalah yang di samping kananmu. Lihat dulu, jangan amin, jangan lihat pas tuh, lihat ke sana, lihat dulu. Itu yang terganteng. Lihat, jadi nggak boleh lagi hanya maut yang memisahkan. Orang tua yang hadir di sini tidak boleh menceraikan mereka. Apapun alasannya, tidak punya anak sekalipun. Tapi hari ini saya berdoa, mereka pasti diberikan anak dan keturunan ilahi. Masalah sebesar apapun, tidak boleh menceraikan mereka. Tidak boleh memisahkan mereka. Karena hari ini, mereka benar-benar akan kita doakan di hadapan Tuhan. Dan rumah tangga mereka hanya bisa diceraikan oleh maut saja. Artinya kalau satu orang dipanggil Tuhan, nah itu sudah terpisahlah sudah. Dan hari ini miliki kasih yang sejati. Ada amin. Mas Amor saya nggak sama Mbak Eka. Mbak Eka saya nggak sama Mas Amor. Berapa persen? 100. Saya pikir mau jawab 50. Hari ini langsung stop saya. 100% cintanya. Bila perlu kalau mau 1000. Ini cinta yang luar biasa. Dan orang tua hanya bisa mendoakan. Orang tua hanya bisa memberi nasihat. Tapi mereka yang mengerjakan. Ada amin. Orang tua yang hanya memberikan bimbingan demi bimbingan. Mereka lah yang pelakunya. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau mereka nanti mau izin sama ama, ina, mau izin sama ayah dan bunda untuk mereka mau mandiri, mau tinggal berdua, walaupun mungkin hanya kontrak rumah, silakan diizinkan dengan doa supaya mereka segera punya rumah yang baik untuk mereka tempati. Ada amin. Jangan ditantang, jangan kamu anak mama, jangan kamu anak ayah. Dorong justru mereka harus pergi untuk mandiri. Ada amin. Jadi jangan ditahan lama-lama. Ini yang penting. Kenapa? Supaya mereka mulai berpikir lebih jauh dan mereka masing-masing punya tanggung jawab. 3 hal ini yang membuat rumah tangga kalian bahagia. Saya mau tes nih. Yang pertama apa? Kalau enggak saya ulang lagi korbannya. Pertama, benar? Masa sih? Memiliki apa? Iman. Harus punya iman yang luar biasa. Yang kedua, punya pengharapan hanya kepada Tuhan. Dihafalin karena ini berkat kalian. Amin. Gak usah mikir yang keluar-keluar dulu. Yang ketiga, baru saling mengasihi. Kasih Allah. Kalau ada masalah, cepat-cepat selesaikan. Amin. Jangan berlarut-larut. Nanti suaminya malah tidur di kolong ranjang. Ya, selesaikan dengan cepat. 3 hal ini yang akan menjadi pegangan untuk kalian membangun rumah tangga. Yaitu yang pertama apa? Punya iman yang kuat. Kemudian punya pengharapan hanya kepada Tuhan. Yang ketiga, punya kasih yang luar biasa kepada Tuhan dan kepada sesama. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur karena hari ini mereka sudah mendapatkan bekal yang luar biasa. Mas Amor dan Mbak Eka, biarlah Tuhan berkati. Biarlah pernikahan mereka menjadi pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus hadir dalam pernikahan di Kana, demikian Tuhan Engkau hadir hari ini, siang ini menjelang sore ini di tempat. Berkati Tuhan Mas Amor dan juga Mbak Eka, supaya rumah tangga mereka hanya hidup di dalam iman kepada Tuhan.
supaya rumah tangga mereka hanya hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan, dan juga rumah tangga mereka hidup di dalam kasih agape, kasih ilahi, kasih Tuhan, kasih yang memaafkan, kasih yang mengampuni, kasih yang memberi, kasih yang memperdulikan. Terima kasih, berkati sekali lagi kedua ini. Demikian juga pengharapan mereka yang pada Tuhan. Kau berkati mereka dengan anak-anak dan keturunan ilahi yang daripada Tuhan, anak-anak yang luar biasa, yang diberkati oleh Tuhan yang luar. Berkati Tuhan kedua anak-Mu, biarlah mereka menjalani rumah tangga mereka dengan kasih Tuhan, dengan kasih Allah. Berkati orang tua mereka, baik orang tua Mas Amor, yaitu ayah dan bunda, Kau urapi mereka. Pak Jojo dan juga Ibu Adrian, Kau urapi supaya mereka terus memberikan dorongan semangat pada anak mereka yang saat ini sedang membangun rumah tangga mereka. Demikian juga Mangsi Komoran dan juga Ina. Tuhan, Kau urapi mereka supaya juga mereka terus menjadi berkat. Terima kasih Bapak. Serahkan Tuhan firman-Mu hari ini menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Untuk keluarga bahagia sekali lagi, 3. Yang pertama, dari keluarga sini 3 ini yang kalian. Haleluya. Baik, kita akan lanjutkan untuk